Tahukah Anda bahwa di seluruh Indonesia tidak ada orang kedua yang seperti saya? Namun pada saat ini, ada seseorang yang dengan mantap memegang kemudi, berkendara melalui jalanan Jakarta yang sibuk. Dari seorang gadis desa di pedalaman yang tidak bisa membaca satu kata pun dalam bahasa Indonesia, hingga menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya, Alina Rais kemudian mendapatkan lisensi mengemudi bus pariwisata profesional dan sendirian membawa wisatawan melintasi pegunungan dan lautan di Indonesia. Mengapa bus pariwisatanya selalu penuh dan sangat sulit untuk mendapatkan tiket? Apa sebenarnya yang telah ia lalui hingga bisa mencapai posisinya saat ini? Sekarang, mari kita dengarkan kisah nyata dan menyentuh dari gadis ini dan Indonesia. Nama saya Alina. Saya lahir di Belarus, di sebuah peternakan kecil di luar kota Minsk. Musim dingin di sana sangat panjang dan dinding-dinding rumah seringkali tertutup es. Hidup di sana sangat sulit, namun saat masih kecil, saya tidak terlalu merasakannya karena itulah satu-satunya dunia yang saya kenal. Keluarga kami adalah salah satu yang termiskin di desa. Ayah saya bekerja di ladang dan tangannya kasar seperti kulit pohon. Setiap musim dingin, buku-buku jarinya pecah-pecah dan berdarah. Ibu saya menanam sayuran di halaman kecil kami. Dari tanah yang sempit itu, kami hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, orang tua saya tidak pernah membiarkan saya merasa tidak memiliki masa depan, terutama ayah saya. Setiap malam saat kami makan, apapun yang tersaji di meja, ia selalu mengatakan hal yang sama. Alina, hidup kami hanya sampai di sini saja. Tapi kamu berbeda. Kamu harus pergi ke Indonesia. Saat pertama kali mendengar kata-kata itu, saya tidak punya gambaran sama sekali. Di sebuah peternakan di Belarus, Indonesia hanyalah sebuah nama jauh di atas peta. Tidak ada hubungannya dengan hidup saya. Saya tidak bisa membayangkan tempat seperti apa itu. Namun, di desa kami, kata Indonesia diam-diam menjadi sinonim dari harapan. Karena sudah ada beberapa wanita dari desa kami yang menikah atau bekerja di Indonesia. Dan ketika mereka kembali setelah beberapa tahun, mereka tampak berubah. Perubahan itu terlihat jelas dari pancaran mata mereka. Ketika saya berusia 12 tahun, saya sedang berjalan pulang dari sekolah. Ketika saya melihat dari kejauhan sebuah mobil besar terparkir di tengah alun-alun desa. Wanita yang turun dari mobil itu begitu mempesona, sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Rambut coklat gelapnya, pakaiannya yang modis, dan pembawaannya yang percaya diri sangat berbeda dari siapapun di desa. Dia adalah Kak Masya yang menikah di Indonesia 3 tahun lalu. Orang-orang desa berkumpul, anak-anak bermain di sekitarnya, dan orang-orang tua berkerumun di pinggir dengan mata penuh kekaguman. Malam itu Masya mengunjungi rumah kami. Ayah saya menerima oleh-oleh dan hadiah kecil dari Indonesia, dan matanya berbinar seolah ada cahaya yang keluar dari sana. Masya bercerita dengan bangga tentang hidupnya di Indonesia, kebaikan suaminya yang orang Indonesia, kesulitan karena perbedaan bahasa saat awal kedatangannya, dan bagaimana ia sekarang mengelola toko kecilnya sendiri. Saya duduk di bangku kecil di pojok ruangan, dan untuk pertama kalinya, saya mulai membayangkan tempat seperti apa Indonesia itu sebenarnya. Kamu harus belajar dengan giat. Bahasa adalah yang paling penting. Kamu harus belajar bahasa Indonesia. Kata-kata Kak Masya sebelum ia pergi tertancap di hati saya seperti paku. Sejak saat itu, ayah saya membuat keputusan. Meskipun hidup kami sulit, ia pergi ke kota terdekat dan membeli semua buku bahasa Indonesia dan Inggris yang bisa ia temukan. Di bawah cahaya lampu yang redup di malam hari, saya membuka buku bahasa Indonesia. Ayah saya tidak mengerti kata-katanya, tapi ia hanya duduk diam di samping saya saat saya belajar, dengan ekspresi kebahagiaan yang sulit diungkapkan di wajahnya. Saya tidak akan pernah melupakan tatapan itu seumur hidup saya. Di sekolah, nilai-nilai saya rata-rata. Saya tidak menonjol dalam matematika, sains, atau sejarah, tapi bahasa adalah pengecualian. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah bersama guru kami, dan bahasa Indonesia saya pelajari sedikit demi sedikit sendirian, kata demi kata. Awalnya, saya kesulitan dengan penulisan yang sederhana. Huruf-huruf yang kompleks terasa seperti kode rahasia dari dunia lain bagi seorang gadis desa seperti saya. Setiap kata yang saya tulis,
Saya tidak tahu di mana harus meletakkan tangan saya. Namun, saya tidak menyerah. Tatapan ayah saya menjadi kekuatan saya setiap saat untuk terus maju. Saat saya berusia 16 tahun, orang kedua dari desa kami yang pergi ke Indonesia kembali, namanya Sofia. Ceritanya bahkan lebih mengejutkan daripada Kak Masa. Katanya, internet di Indonesia sangat cepat, kota-kotanya sangat bersih, dan transportasi publiknya sangat mudah hingga sulit dipercaya. Yang terpenting, katanya Indonesia penuh dengan peluang. Dari manapun asalmu, asalkan kamu bekerja keras, ada jalan untuk mengubah nasibmu. Saat Kak Sofia mengatakan itu, nadanya memiliki keyakinan dari seseorang yang telah melihat dan merasakannya sendiri. Keyakinan itu lebih kuat daripada penjelasan apapun dan meresap jauh ke dalam hati saya. Kak Sofia melihat buku latihan bahasa Indonesia saya selama beberapa tahun terakhir dan matanya terbelalak. Kamu benar-benar mahir menulis. Pada tingkat ini, kamu tidak akan kesulitan beradaptasi di Indonesia. Kata-kata itu memberi saya kepercayaan diri yang nyata untuk pertama kalinya. Setelah itu, pada usia 18 dan 19 tahun, saya mendedikasikan setiap waktu luang saya untuk bahasa. Saya mencari program dan video tentang Indonesia di internet dan melatih pengucapan saya dengan menirukan suara di layar. Sambil mendengarkan, lambat laun bahasa itu terasa alami bagi saya dan saya mulai memahami banyak hal. Namun bahasa hanyalah awal. Saya tahu masih banyak yang harus saya pelajari tentang budaya, sejarah, dan adat istiadat Indonesia. Semuanya benar-benar baru bagi saya. Jadi, saya mulai mempelajari sendiri semua informasi yang bisa saya temukan, menanamkan Indonesia dalam pikiran saya dengan berbagai cara. Ketika saya berusia 20 tahun, ayah saya pergi ke kota atas inisiatif sendiri dan bertanya tentang peluang kerja yang berhubungan dengan Indonesia. Setiap hari ia berjalan jauh dan membawa pulang setiap informasi yang ia temukan. Saat itu, ia bahkan lebih serius daripada saya. Suatu sore, dengan napas terengah-engah, ayah membuka pintu rumah dan matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Alina, ada kesempatan. Sebuah agen perjalanan di Indonesia sedang mencari pemandu wisata asing. Jantung saya berdegup kencang, hampir berhenti pada saat itu. Apakah benar-benar ini kesempatannya? Apakah saat untuk mengubah nasib benar-benar telah tiba? Ayah saya segera membantu saya menyiapkan dokumen aplikasi. Kami berdua duduk di bawah lampu, memastikan setiap persyaratan kata demi kata. Saya membuat video perkenalan diri menggunakan bahasa Indonesia yang telah saya siapkan, menekankan bahwa saya bisa berbicara bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyatakan kecintaan dan kekaguman saya pada budaya Indonesia. 2 minggu setelah mengirimkan aplikasi, adalah 2 minggu terlama dalam hidup saya. Setiap hari, saya bangun dan tidur dengan kecemasan. Kemudian, keajaiban terjadi. Sebuah perusahaan di Jakarta yang bernama Agen Perjalanan Harapan mengirimkan surat penerimaan. Saya memeriksa baris-baris tulisan itu berkali-kali, memastikan bahwa saya tidak salah lihat. Saya mendapatkan posisi sebagai pemandu wisata asing. Saat ayah melihat pemberitahuan itu, matanya memerah. Ibu saya melepaskan celemeknya dan menyeka sudut matanya dengan punggung tangannya, tidak mampu berkata-kata. Itu adalah air mata kegembiraan dan juga air mata karena perpisahan yang sudah dekat. Kedua emosi itu bercampur, memenuhi ruangan dengan perasaan manis dan asam. Kamu pasti akan sukses di Indonesia. Kamu harus hidup dengan senyuman setiap hari. Saya menyimpan kata-kata terakhir ayah saya ini di bagian terdalam hati saya. Saya memasukkan semua tabungan dan impian saya ke dalam sebuah koper kecil. Saya naik pesawat pertama dalam hidup saya. Dari jendela pesawat, tanah kelahiran saya perlahan mengecil menjadi titik kecil dan kemudian menghilang di balik awan yang tebal. Rasa takut dan harapan membuncah secara bersamaan di hati saya. Perasaan rumit itu masih jelas dalam ingatan saya hingga sekarang. Perjalanan tanpa jalan kembali ini telah resmi dimulai. Begitu saya melangkah keluar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya terpaku selama beberapa detik. Begitu bersih, begitu modern, dan begitu cepat. Di mana-mana ada papan penunjuk jalan dalam bahasa Indonesia yang telah saya pelajari dengan susah payah selama bertahun-tahun. Orang-orang bergerak dengan tergesa-gesa.
dan karyawan yang dikirim oleh agen perjalanan untuk menjemput saya berdiri di pintu keluar dengan papan bertuliskan nama saya. Semuanya terasa seperti mimpi, sangat nyata dan mendebarkan. Yang paling mengejutkan adalah bahasa Indonesia yang saya pelajari di bawah cahaya redup di desa selama bertahun-tahun benar-benar bisa saya gunakan di sini. Halo, nama saya Alina. Kata-kata itulah yang membuka hidup baru saya di Indonesia. Agen perjalanan menyiapkan sebuah apartemen studio kecil untuk saya. Ruangannya tidak besar, tapi jauh lebih bagus daripada rumah lama kami di Belarus. Ada pancuran air hangat, kompor gas, dan AC, hal-hal yang dianggap mewah di desa kami, namun di sini merupakan peralatan sehari-hari yang biasa. Minggu pertama adalah masa adaptasi. Agen perjalanan mengatur pelatihan dasar yang membawa saya ke beberapa tempat wisata utama di Jakarta, Museum Nasional Indonesia, Kota Tua, dan Pasar Baru. Setiap tempat membuat saya kagum, dan saya pun mulai serius mempelajari sejarah, serta makna budaya di balik setiap lokasi tersebut. Namun, untuk menjadi pemandu wisata yang benar-benar berkualitas, semangat saja tidak cukup. Di awal, pengucapan bahasa Indonesia saya masih kurang sempurna. Masih ada aksen asing yang jelas. Pemahaman saya tentang latar belakang budaya Indonesia juga belum cukup mendalam. Banyak detail yang ditanyakan wisatawan yang belum bisa saya jawab dengan baik. Saya lebih tahu daripada siapapun di mana kekurangan saya. Karena itu, saya tidak membiarkan diri saya beristirahat. Malam hari, saya membaca buku tentang sejarah Indonesia. Pagi hari, saya bangun untuk berlatih pengucapan. Saya tidak henti-hentinya bertanya kepada rekan senior di agen perjalanan, menulis setiap pertanyaan di buku catatan kecil dan memeriksanya satu persatu saat pulang. Grup resmi pertama saya adalah sebuah keluarga asal Amerika. Sebelum berangkat, jantung saya seolah ingin melompat keluar dari dada. Meskipun suara saya sedikit gemetar, mereka menanggapi sapaan saya dengan ceria, yang sedikit menenangkan saya. Sambil membawa mereka di antara objek wisata, saya menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris secara bergantian. Mereka tampak terhibur dengan cara ini. Namun pada hari pertama, saya masih melakukan banyak kesalahan. Saya bingung membedakan antara Monas dan Galeri Nasional, dan terkadang saya salah menyebutkan tanggal sejarah. Pada setiap kesalahan, saya meminta maaf dengan tulus, dan kemudian bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk memperkenalkan tempat berikutnya. Keluarga Amerika itu sangat pengertian. Mereka tidak hanya tidak mengeluh, bahkan memberi saya umpan balik yang sangat bagus di akhir. Umpan balik itu saya simpan baik-baik untuk waktu yang lama. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Kemampuan saya sebagai pemandu wisata perlahan tumbuh. Setelah 6 bulan, saya menjadi salah satu pemandu wisata agen perjalanan yang memiliki reputasi baik, terutama di kalangan turis dari negara-negara berbahasa Rusia, karena kami memiliki beberapa kemiripan budaya dan sedikit kesepahaman bahasa. Saat saya membawa setiap grup turis di jalanan Jakarta, saya merasakan kepuasan yang luar biasa. Kota ini perlahan-lahan menyatukan saya ke dalam ritmenya, dan saya semakin merasa bahwa ini bukan sekadar tempat kerja saya. Suatu hari, seorang turis mengunggah foto dirinya bersama saya di platform media sosial dengan keterangan yang berbunyi, "Pemandu cantik asal Belarus sedang tur di Indonesia." Unggahan itu dibagikan secara luas, dan mulai banyak pesanan yang menyebutkan nama saya. Agen perjalanan sangat senang dengan kejadian ini. Reputasi pribadi Alina Tour perlahan terbangun dalam kesempatan ini. Popularitas di media sosial adalah pedang bermata dua. Sisi baiknya adalah pendapatan saya meningkat. Setiap kali ada yang memesan tur saya mendapatkan bonus tambahan. Dengan penghasilan ini, saya bisa mengirim uang kepada orang tua saya di Belarus setiap bulan. Ayah saya menangis di seberang telepon, mengatakan bahwa akhirnya hari ini tiba dalam hidupnya. Kata-kata itu membuat saya merenung lama di malam yang ramai di negeri orang. Namun, popularitas tidak hanya membawa penghasilan. Saya bukan lagi pemandu wisata biasa, melainkan sosok publik yang harus selalu menjaga citra sempurna. Setiap pagi, saya bersiap lebih lama. Standar saya terhadap diri sendiri semakin ketat. Tekanan untuk tidak melakukan kesalahan apapun membebani bahu saya siang dan malam. Beberapa turis bahkan lebih tertarik pada saya daripada objek wisatanya sendiri. Ajakan untuk berfoto tidak henti-hentinya,
Dan ada juga situasi di mana mereka menginginkan informasi kontak pribadi saya. Yang paling sulit bagi saya adalah menangani rombongan besar turis dari luar negeri. Terkadang konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya membuat saya sangat frustrasi, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan fasilitas umum, dan perilaku yang tidak pantas di tempat publik. Semuanya menjadi tanggung jawab pemandu wisata untuk mengatasinya. Beberapa kali saya pulang ke apartemen dengan rasa lelah yang luar biasa dan menangis semalaman sendirian di kamar. Setelah menangis, saya berkata pada diri sendiri untuk terus maju. Bagaimanapun, saya tetap mencintai pekerjaan ini. Bertemu orang baru setiap hari dan menunjukkan keindahan Indonesia kepada dunia memberi saya kebahagiaan. Rekan-rekan saya di agen perjalanan perlahan menjadi orang terdekat saya. Setelah bekerja, terkadang kami pergi bersama ke pinggiran Jakarta. Kami membeli sate dan gorengan, ditemani teh botol atau bir lokal. Kami duduk di pinggir jalan dan bercerita. Kami juga pergi ke karaoke untuk meluapkan kegundahan hati, menyanyikan lagu-lagu Indonesia populer satu persatu. Setiap bulan, setidaknya sekali, saya melakukan panggilan video dengan orang tua di Belarus. Setiap kali melihat wajah ayah saya di layar yang termakan usia, saya selalu ingin menangis. Ibu saya selalu bertanya, apakah saya makan dengan baik? Apakah saya minum es teh? Apakah musim kemarau di Indonesia sangat panas? Dan apakah saya perlu membeli pendingin? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu selalu memberikan tempat peristirahatan bagi hati saya dalam perjalanan di negeri asing ini. Begitulah 3 tahun berlalu. Jalanan di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi saya. Saya merasa pulau ini perlahan memeluk saya, dan saya semakin yakin bahwa saya ingin benar-benar berakar di sini. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang asing, melainkan seseorang yang benar-benar menjadi bagian dari tanah ini. Suatu tengah malam setelah 3 tahun bekerja, saya duduk sendirian di apartemen, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Di luar jendela adalah lampu-lampu Jakarta, dan dari bawah masih terdengar kebisingan pasar sebelum tutup. Saya menatap langit-langit dan sebuah ide perlahan menjadi jelas di pikiran saya. Begitu jelas hingga saya tidak bisa lagi mengabaikannya. Saya ingin menjadi orang Indonesia seutuhnya. Keputusan untuk menjadi warga negara yang dinaturalisasi menjadi bulat pada saat itu. Banyak yang perlu disiapkan untuk naturalisasi. Pertama, saya harus menetap secara legal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun setelah memperpanjang izin tinggal saya. Saya juga memerlukan bukti kemampuan finansial yang stabil dan catatan pembayaran pajak yang lengkap. Selain itu, saya harus lulus ujian bahasa Indonesia dan ujian sejarah Indonesia. Tidak boleh ada satupun yang gagal. Untungnya, karena sudah 3 tahun menjadi pemandu wisata, secara alami saya sudah mengumpulkan banyak pengetahuan sejarah selama bekerja. Namun, saya tetap mulai belajar secara lebih sistematis. Setelah bekerja, seberapapun lelahnya saya membuka buku-buku sejarah Indonesia, dari kebudayaan suku-suku asli Indonesia hingga masa kolonial Belanda, lalu perubahan di era kemerdekaan, dan proses demokrasi yang sulit. Setelah kemerdekaan, semakin saya membaca, semakin saya merasa bahwa kisah negeri ini sangat kaya dan mendalam, yang menumbuhkan rasa hormat dari lubuk hati saya yang paling dalam. Dalam proses persiapan naturalisasi, saya semakin sering berbicara dengan orang tua saya. Ayah saya memberikan dukungan tanpa syarat atas keputusan saya. Ini adalah mimpiku dan juga mimpimu. Lakukanlah, kamu selalu benar. Suara lembut ayah saya di seberang saluran telepon diam-diam membuat mata saya berkaca-kaca di kegelapan malam. Pada musim itu, setelah saya bekerja selama 5 tahun, saya secara resmi mengajukan aplikasi untuk naturalisasi. Semua dokumen tertulis, catatan tinggal, dan bukti pembayaran pajak saya periksa berulang kali, takut ada yang terlewat. Malam sebelum ujian, saya hampir tidak bisa tidur. Tapi itu bukan rasa takut, melainkan perasaan yang tak terlukiskan yang bergejolak di dada saya. Selama bertahun-tahun, jalan ini hampir mencapai titik puncaknya. Di ruang ujian, saya duduk dan menarik napas dalam-dalam. Setiap pertanyaan di kertas seolah-olah menjadi bagian dari hidup saya selama beberapa tahun terakhir yang muncul di depan mata. Saya menjawab dengan penuh percaya diri
karena jawaban-jawaban itu sudah ada di hati saya. Ketika pengumuman kelulusan datang, saya sedang beristirahat di kantor agen perjalanan. Beberapa kata yang muncul di layar telepon membuat saya langsung menangis. Saya memegang telepon dan air mata saya terus mengalir. Saya tidak bisa menahannya betapapun saya mencoba menyekanya. Saya bersembunyi di ruangan kecil dan menangis lama sekali. Saya resmi menjadi warga negara Indonesia. Bersamaan dengan itu, saya juga memiliki nama Indonesia yang baru, Alina Rais. Ketika saya menelepon orang tua, ayah saya menangis keras di seberang sana. Aku berhasil, benar-benar berhasil. Itulah yang dikatakan ayah saya. Tapi seolah-olah ia mengatakannya untuk kami berdua. Tangisan ibu saya juga terdengar di telepon. Kami bertiga menangis lama sekali. Malam itu, rekan-rekan saya di agen perjalanan membawa saya ke sebuah pesta makan malam. Kami memesan banyak makanan, bersulang, dan merayakannya dengan gembira. Melihat makanan Indonesia dan camilan kecil yang saya bawa dari Belarus berjejer di atas meja, tiba-tiba saya merasakan perasaan yang aneh. Saya adalah seseorang yang merangkul dua budaya. Mungkin identitas ini membuat saya lebih mengerti daripada siapapun tentang betapa berharganya kata rumah. Setelah naturalisasi, saat saya pulang naik taksi, saya memandangi jalanan Jakarta. Di tengah malam, sebuah ide diam-diam muncul di benak saya. Ayah saya telah membukakan jalan ini, dan saya telah mencapainya sedikit demi sedikit. Sekarang saatnya mencari hal yang benar-benar ingin saya lakukan. Sebenarnya, selama tahun-tahun menjadi pemandu wisata, selalu ada satu tempat yang tidak bisa saya hindari untuk saya tatap selama beberapa detik. Kursi pengemudi bus pariwisata di agen perjalanan harapan. Ada seorang Pak Carlos yang telah mengemudikan bus pariwisata selama 20 tahun. Setiap jalan di Jakarta bisa ia lalui, bahkan dengan mata tertutup. Terkadang saya salah arah di antara objek wisata yang membuat seluruh bus tersesat. Namun Pak Carlos tetap tenang dan berkata tanpa sedikit pun rasa khawatir, "Mbak Alina, tidak apa-apa, kita bisa putar balik di sini. Jangan khawatir." Ketenangan dan kepercayaan dirinya membekas dalam pikiran saya. Untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk mengambil lisensi mengemudi bus pariwisata profesional. Saya mencari informasi sekolah mengemudi dan mendaftar di tempat terdekat dari apartemen saya. Pada hari pertama masuk sekolah mengemudi, semua mata tertuju pada saya. Seorang wanita asing yang akan mengambil lisensi mengemudi bus benar-benar mengejutkan semua orang. "Kamu mau ambil lisensi bus? Itu tidak mudah loh. Tingkat kesulitannya sangat tinggi," kata petugas pendaftaran dengan nada ragu. Saya katakan padanya bahwa saya adalah warga negara Indonesia yang dinaturalisasi bernama Alina Rais, dan saya benar-benar ingin menjadi pengemudi bus pariwisata. Ia menatap saya diam-diam untuk waktu yang lama, dan akhirnya membantu saya menyelesaikan proses pendaftaran. Ujian teori terasa cukup mudah. Aturan lalu lintas dan prosedur mengemudi aman sudah saya ketahui sejak mengambil lisensi untuk mobil biasa. Namun ujian praktik adalah tantangan yang benar-benar berbeda. Sebuah bus pariwisata besar dengan panjang lebih dari 10 meter sangat berbeda dari mobil biasa. Rasanya berbeda hanya dengan memutar kemudi saja. Setiap kali sampai di tikungan es dan perubahan arah, saya selalu gagal melakukannya dengan benar. Pada ujian praktik pertama, saya sangat gugup dan menyenggol kerucut lalu lintas saat berbelok. Bunyi itu juga menghancurkan hati saya. Pada kesempatan kedua, saya gagal lagi. Kali ini saya melewati garis saat parkir. Kurang sedikit saja, tapi sedikit itu berarti kegagalan. Kekecewaan datang bertubi-tubi. Bisakah saya benar-benar melakukan ini? Pertanyaan itu mulai berputar di pikiran saya. Di masa-masa itu, Pak Carlos berinisiatif menghubungi saya. Katanya ia mendengar saya sedang bersiap untuk lisensi dan ia ingin membantu saya berlatih. Setelah kerja, kita pergi ke tempat parkir kosong. "Ayo, saya temani." Kata-kata itu mengembalikan kekuatan saya. Sejak saat itu, setiap hari setelah bekerja, seberapapun lelahnya saya, Pak Carlos dan saya pergi ke tempat parkir luas untuk berlatih. Pegang kemudinya sedikit lebih santai. Bus pariwisata berbeda dengan mobil. Kamu harus memberinya sedikit ruang. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Setiap saran dari Pak Carlos saya ingat dengan serius. Pada pagi hari ujian ketiga,
Saya menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum masuk ke ruang ujian. Kata-kata Pak Carlos selalu ada dalam pikiran saya. Biarkan kamu dan kendaraan ini menjadi satu. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja. Tidak disangka, detak jantung saya melambat dan tangan saya menjadi mantap. Dan akhirnya, saya lulus. Saat saya memegang lisensi mengemudi itu, rasanya seperti saya mendapatkan sertifikat naturalisasi kedua. Dengan adanya lisensi, langkah selanjutnya adalah kesempatan untuk benar-benar mengemudi di jalan raya. Saya menemui Pak Roberto, bos lama agen perjalanan, dan memberikan usulan yang berani. Biarkan saya menjadi pengemudi dan pemandu wisata sekaligus. Ini akan menghemat biaya staf, dan kita juga bisa membuat rencana perjalanan baru di bawah nama saya yang akan disebut Alina Tours. Pak Roberto berpikir sejenak lalu mengangguk. Satu syarat saja. Kamu harus praktik mengemudi bersama Pak Carlos selama 3 bulan untuk mendapatkan pengalaman mengemudi yang cukup sebelum resmi mengemudi sendirian. Sejak saat itu, dimulailah hidup saya sebagai pengemudi magang. Di pagi hari, Pak Carlos yang mengemudi dan saya bertanggung jawab sebagai pemandu. Di sore hari, di jalanan yang datar, giliran saya yang mengemudi sementara Pak Carlos duduk di samping untuk mengawasi. Pertama kali saya mengemudi dengan wisatawan, saya berkeringat dingin dan suara saya sedikit gemetar. Namun segera saya terbiasa. Kemampuan untuk mengemudi dan memandu sekaligus menjadi semakin mahir seiring berjalannya hari. Setelah 3 bulan, saya resmi mulai mengemudi sendirian. Rencana perjalanan hari pertama adalah rute yang saya rancang sendiri. Dimulai dari Jakarta, berkeliling ke candi-candi tua di pegunungan sekitar Jawa Barat, lalu berhenti di sebuah pasar tradisional kuno. Pagi itu, saya sendirian memeriksa seluruh bus pariwisata secara detail, luar dan dalam. Ban, oli, lampu, pintu, semuanya harus sempurna. Saat saya menyambut rombongan penumpang pertama, jantung saya berdegup cepat, namun wajah saya tetap tenang. Selamat pagi semuanya, saya Alina. Hari ini, saya akan menjadi pengemudi sekaligus pemandu wisata Anda. Saya yang akan membawa Anda dalam perjalanan ini. Ekspresi para penumpang menjadi sangat tertarik. Mereka melihat saya, seorang pengemudi wanita asing. Keheranan dan keterkejutan terpancar di wajah mereka. Namun keheranan itu cepat hilang dengan cara mengemudi yang halus dan penjelasan saya yang fasih. Di akhir tur, seorang wanita tua mendekati saya dan memegang tangan saya. Terima kasih. Ini adalah perjalanan bus paling istimewa dan paling tenang yang pernah saya alami seumur hidup saya. Pada saat itu, saya tahu pilihan saya benar. Alina Tours segera memicu diskusi luas di internet. Konsep unik pengemudi sekaligus pemandu ini menarik minat banyak orang. Pesanan segera penuh jauh-jauh hari. Posisi saya di agen perjalanan semakin mantap. Pendapatan saya meningkat, dan uang yang saya kirimkan ke orang tua setiap bulan juga bertambah. Tentu saja, tidak semuanya menjadi mudah. Mengemudi dalam waktu lama ditambah intensitas memandu grup benar-benar melelahkan secara fisik. Di akhir setiap hari, seluruh tubuh saya terasa seperti disiram timah, sangat berat. Saat saya duduk, saya tidak ingin bergerak lagi. Dalam sebuah grup turis Jepang, muncul masalah jenis lain. Beberapa turis merasa khawatir tentang seorang wanita yang mengemudikan bus pariwisata besar sendirian. Awalnya, prasangka itu membuat saya marah. Rasanya seperti ada penghinaan. Namun saya katakan pada diri sendiri bahwa menggunakan keterampilan jauh lebih kuat daripada berdebat. Di akhir tur, salah satu dari mereka mendekat dan membungkuk untuk meminta maaf. Awalnya saya agak khawatir, tapi kali ini benar-benar terasa aman dan nyaman. Terima kasih banyak. Pada saat itu, saya memiliki perasaan kepuasan yang unik. Setiap penghapusan prasangka terasa seperti menaklukkan gunung kecil yang membuat tanah yang saya pijak sedikit lebih rata. Ada juga seorang turis Amerika berbahasa Rusia yang setelah tur selesai terus mengikuti dan tidak mau pergi, bahkan menunggu di luar hotel. Akhirnya, kami meminta bantuan keamanan agen perjalanan untuk menyelesaikan situasi itu. Setelah hari itu, saya memiliki kesadaran yang lebih jelas tentang keamanan pribadi saya. Pada masa-masa ini, agen perjalanan mengalami perubahan besar. Tiba-tiba Pak Roberto, bos tua kami, mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah lebih dari 20 tahun di perusahaan,
ia memutuskan untuk melepaskan jabatannya. Berita ini mengejutkan semua orang. Sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di Indonesia, Pak Roberto selalu memperlakukan saya dengan hangat, yang membuat saya, seorang asing asal Belarus, merasa benar-benar diterima. Dialah yang pertama kali percaya pada saya dan memberi saya kesempatan. Kepercayaan itulah akar pertama saya di Indonesia. Di acara perpisahan, saat Pak Roberto memegang gelas untuk memberikan pidatonya, ia berhenti sejenak dan menatap saya. Saya tidak mengerti arti tatapan itu saat itu. Namun akhirnya saya pun mengerti. Yang menggantikan adalah putra Pak Roberto, Carlos Surya. Ia berusia 25 tahun, lulusan Magister Administrasi Bisnis di Amerika Serikat, dan telah mengumpulkan beberapa tahun pengalaman praktis di perusahaan asing. Di hari-hari biasa, ia kadang berkunjung ke perusahaan untuk menyapa, tapi kami belum pernah memiliki kesempatan untuk berbicara secara mendalam. Di hari pertama, Carlos Surya menjabat. Ia melakukan wawancara individu dengan setiap karyawan. Saat giliran saya masuk ke kantornya, saya sedikit gugup. Tidak yakin, bos, seperti apa pemimpin baru ini nantinya. Mbak Alina Rais, silakan duduk. Ayah sudah sering menyebut nama Anda kepada saya. Saat ia mengatakan itu, ada kehangatan yang berbeda di wajahnya, yang berbeda dari Pak Roberto. Jika Pak Roberto memiliki cara manajemen yang konservatif dan tradisional, Carlos Surya adalah orang yang mencari perubahan dan inovasi. Ia menunjukkan minat yang besar pada konsep Alina Tours, terutama model unik pengemudi sekaligus pemandu. Saya ingin mengembangkan model ini lebih jauh. Bisakah saya mengundang Anda untuk ikut serta dalam merancang rencana perjalanan baru? Saya tidak ragu-ragu untuk setuju. Faktanya, saya sudah lama memikirkan banyak ide baru di kepala saya. Bukan tempat wisata populer yang biasa, melainkan rencana perjalanan yang benar-benar memperdalam pengalaman wisatawan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Begitulah awal mula kerja sama kami. Pertemuan perencanaan dengan Carlos Surya selalu penuh semangat. Ia menghormati setiap ide saya dan juga memberikan banyak saran praktis untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Dengan tema pengalaman nyata Indonesia, kami merancang beberapa rute baru di pasar tradisional, memilih sendiri bahan masakan di rumah seorang koki legendaris, belajar cara membuat jajanan pasar, dan menginap satu malam di rumah adat untuk merasakan Indonesia yang sesungguhnya yang tidak ditemukan di brosur pariwisata. Dalam proses pengembangan rencana perjalanan, waktu yang saya habiskan bersama Carlos Surya semakin banyak. Terkadang untuk memastikan rute, kami berjalan bersama di luar hingga malam. Di akhir pekan, kami juga langsung pergi ke tempat-tempat yang ditentukan untuk melakukan survei lokasi. Awalnya, semuanya hanyalah urusan pekerjaan, bersih dan jelas. Namun perlahan-lahan, kami mulai benar-benar mengenal satu sama lain. Saya baru tahu bahwa meskipun Carlos Surya belajar di Amerika Serikat, ia sangat menghargai budaya tradisional Indonesia. Hal lain yang mengejutkan saya adalah ia bisa sedikit bahasa Rusia. Saat kuliah, ia pernah menjadi mahasiswa pertukaran di Moskow selama setengah tahun, dan ingatan itu menyisakan sedikit kehangatan bahasa dalam dirinya. Suatu hari setelah bekerja, kami makan malam bersama di dekat kantor. Setelah beberapa gelas bir lokal, kami menjadi lebih terbuka dalam berbicara. Carlos Surya bertanya mengapa saya datang ke Indonesia. Saya menceritakan sejujurnya tentang mimpi ayah saya dan setiap langkah yang telah saya lalui. Ia mendengarkan saya dengan diam. Ia terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Kamu benar-benar mengagumkan. Keberanian seperti itu membuatku iri. Aku selalu mengikuti jalan yang sudah disiapkan ayahku." Kata-kata itu memberi saya resonansi yang aneh. Lingkungan pertumbuhan kami berbeda, namun perasaan hidup di bawah harapan orang tua terasa sangat mirip. Perbedaannya hanya ia memilih untuk mengikuti jalan itu, sementara saya memilih untuk membuat jalan saya sendiri. Setelah hari itu, hubungan di antara kami diam-diam berubah. Suatu kali kami pulang setelah sebuah tur, Carlos Surya bertanya, "Ada VIP yang sangat penting datang minggu depan. Bisakah kamu mengatur tur khusus untuknya?" Saya setuju. VIP tersebut adalah pemimpin redaksi sebuah majalah perjalanan Amerika. Jika laporan tentang tur tersebut diterbitkan, dampaknya akan besar bagi publisitas agen perjalanan. Pada hari itu, saya memberikan yang terbaik. Pemimpin redaksi tersebut
sangat puas, terutama dengan format pengemudi sekaligus pemandu. Setelah tur selesai, Carlos Surya menjabat tangan saya dengan erat dan berterima kasih dengan serius. Pada saat itu, mata kami bertemu dan ada sesuatu di hati saya yang bergetar lembut. Seminggu setelah tur itu, majalah perjalanan Amerika tersebut merilis laporan khusus berjudul Pengalaman Perjalanan Baru di Indonesia, seorang pengemudi pemandu mandiri. Di dalamnya terdapat foto saya dan konten wawancara. Agen perjalanan mengadakan pesta perayaan. Saat memberikan pidato, Carlos Surya secara khusus berterima kasih kepada saya. Di tengah pesta, tiba-tiba Pak Roberto datang, yang mengejutkan semua orang. Ia menatap Carlos Surya, dan saya bergantian, dan sebuah senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Setelah pesta beralih ke pertemuan yang lebih intim, suasana semakin santai. Setelah beberapa gelas, tiba-tiba Pak Roberto berkata kepada saya, "Alina, tahukah kamu, sejak kamu bilang ingin menjadi warga negara Indonesia, aku sudah memasukkanmu ke dalam daftar calon menantu untuk anak." Meja tiba-tiba sunyi, wajah saya memanas. Carlos Surya juga terkejut dan ekspresinya benar-benar mengungkapkan perasaannya. Pak Roberto tidak peduli dengan situasi itu dan melanjutkan, "Saat kamu bilang mau ambil lisensi bus dulu, diam-diam aku bertepuk tangan dalam hati dan berpikir, dialah orang yang tepat untuknya." Saya tidak bisa menahan tawa. Carlos Surya juga ikut tertawa. Suasana canggung itu mencair melalui tawa. Malam itu, Carlos Surya mengantar saya pulang dengan mobil. Kami membicarakan kata-kata Pak Roberto. "Ayah memang sangat impulsif. Maafkan dia ya," kata Carlos Surya. Saya merasa sedikit kecewa di hati saya. Namun setelah itu, ia berhenti sejenak dan kembali berbicara. Sebenarnya, apa yang dikatakan ayah tidak sepenuhnya salah. Aku sudah lama ingin menjadi yang pertama mengatakannya. Di malam itu, untuk pertama kalinya kami mengungkapkan isi hati kami. Carlos Surya mengatakan bahwa ia sudah memperhatikan saya sejak saya masuk ke perusahaan. Namun karena rasa sungkan dan posisi kami, ia tidak pernah berani mendekat secara pribadi. Belakangan ia melihat saya berhasil mendapatkan lisensi mengemudi dan mengendarai bus pariwisata. Semangat pantang menyerah saya semakin memikatnya. Hubungan kami berkembang sejak saat itu. Dalam pekerjaan, kami adalah pasangan yang sempurna. Insting bisnis Carlos Surya dan pengalaman praktis saya di lapangan bergabung, dan perusahaan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Kami memperluas rute hingga ke Bali dan Yogyakarta. Dan saya pun mulai membimbing pemandu wisata asing yang baru, membagikan pengalaman saya kepada mereka. Setelah 6 bulan, kami mengumumkan hubungan kami kepada rekan-rekan kerja. Mereka semua memberikan ucapan selamat, merasa senang untuk kami. Saat Pak Roberto mendengar beritanya, ia berteriak keras di telepon. Tawa bahagianya terdengar jelas di seberang sana. Suatu hari, Carlos Surya mengatakan bahwa ia ingin membawa saya ke rute perjalanan favorit saya. Katanya ini adalah hari yang istimewa. Saat saya duduk di kursi pengemudi dan bersiap menyalakan mesin, Carlos Surya mengulurkan tangannya dan perlahan memberikan sebuah kotak kecil kepada saya. Sebuah cincin diletakkan di atas roda kemudi. Tiba-tiba saya menangis. Saya tidak sanggup lagi menahannya. Saya menjawab ya, dan kemudian kami bersama-sama menyelesaikan rute itu sesuai dengan rencana perjalanan aslinya. Itulah perjalanan paling membahagiakan yang pernah saya alami sepanjang hidup saya. Dalam proses persiapan pernikahan, kami menyatukan budaya dari kedua keluarga. Orang tua saya secara khusus terbang dari Belarus ke Indonesia. Ini adalah pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di tanah ini, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu melihat ayah keluar dari pintu kedatangan, ia memeluk saya dalam diam. Tidak ada kata yang terucap. Kami hanya berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Saya menyembunyikan wajah saya di bahunya dan menghirup aroma yang akrab, air mata saya tumpah. Pada hari pernikahan, Pak Roberto memegang mikrofon dan dengan bangga menyatakan kepada semua orang, "Aku sendiri yang memilih menantu ini." Semua orang tertawa. Carlos Surya menggenggam tangan saya dengan erat dan kami pun ikut tertawa. Tawa itu adalah suara terhangat dalam ingatan saya hari itu. Untuk bulan madu kami pergi ke desa di luar Minsk di Belarus.
Di alun-alun tergantung spanduk, bertuliskan, "Selamat datang Alina." Kepulangan kami ke desa adalah karena berita yang sudah disebarkan lebih dulu oleh orang tua saya. Semua orang di desa berkumpul di sana menunggu kami. Teman masa kecil saya, Natasha, yang masih tinggal di desa, selalu kagum setiap kali mendengar cerita saya di Indonesia. Apalagi saat mendengar bahwa saya mengemudikan bus pariwisata besar, matanya membelalak lebar. Jarang ada wanita di desa yang mengemudikan mesin pertanian, apalagi bus besar. Meskipun Carlos Surya belum fasih berbahasa Rusia, dengan bantuan terjemahan langsung saya, ia cepat berbaur dengan para pria di desa. Mereka meminum minuman tradisional Belarus yang keras dan bersulang dengan senyuman, seolah mereka bukan baru pertama kali bertemu. Setelah 1 minggu bulan madu, kami kembali ke Indonesia dan secara resmi memulai hidup kami sebagai suami istri. Dari jendela apartemen Carlos Surya, terlihat pemandangan Jakarta. Setiap pagi saat membuka jendela, pemandangan kota menyambut saya. Pemandangan itu memberi saya motivasi setiap hari. Setelah menikah, masing-masing dari kami tetap melanjutkan pekerjaan kami. Saya membawa wisatawan berkeliling Indonesia sementara Carlos Surya mengelola agen perjalanan. 2 orang di posisi yang berbeda bekerja dengan cara masing-masing untuk memperbaiki keadaan. Belakangan, staf kedutaan Belarus memesan tur saya untuk mengatur pengalaman budaya bagi duta besar yang baru. Tur itu memiliki makna mendalam bagi saya. Menyambut perwakilan dari negara asal saya di rumah kedua, saya adalah perasaan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata apapun. Setelah tur selesai, duta besar mengundang saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran budaya antara Belarus dan Indonesia. Jadi, saya menjadi jembatan kecil yang menghubungkan kedua negara. Kini, setiap pagi, saya berjalan ke tempat parkir, naik ke bus pariwisata, dan menyalakan mesin. Alina Rais, berangkat sekarang. Kata-kata ini menjadi ritual saya dalam memulai setiap hari. Saat saya menelusuri jalanan Jakarta di pagi hari, pemandangan kota di luar jendela sudah sangat akrab bagi saya seperti telapak tangan saya sendiri. Hati saya damai dan penuh kebahagiaan. Kemarin, sebuah kabar datang dari Belarus yang membuat saya terdiam lama. Ayah saya membuka kelas kecil bahasa Indonesia di pusat kegiatan desa. Anak-anak muda yang ingin mencoba peruntungan di Indonesia seperti saya duduk di sana, belajar bahasa Indonesia bersama ayah saya. Saat mendengar kabar ini, mata saya langsung memerah. Perjalanan saya pada akhirnya juga memberikan cahaya pada jalan orang lain. Sekarang saya duduk kembali di kursi pengemudi. Di cermin belakang, terpantul wajah saya. Gadis kecil dari peternakan di Belarus yang bersusah payah belajar bahasa Indonesia di bawah cahaya lampu redup itu, sekarang sedang melintasi jalanan Jakarta, memegang kemudi dan menekan pedal gas. Alina Rais, berangkat sekarang.